Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini Bu Siti bagaimana Bu? Alhamdulillah. Ini cerah suasananya Pak. Yang kemarin kan Ya kita sekarang dilanda mendung-mendung ya sekarang. sekarang cerah ya, pagi cerah. Alhamdulillah. Pagi ini kita lanjutkan untuk kegiatan pasca observasi Bu Siti ya. Jadi terima kasih Bu Siti kemarin sudah luar biasa sekali melaksanakan kegiatan di kelas Ya, pembelajaran terima kasih Pak. untuk pembelajaran matematika Bu ya. Ya, untuk kelas 1 itu memang harus seperti itu. Jadi kita harus jadi istilah menyampaikan pembelajaran itu harus dengan semangat, dengan suara-suara, ya maaf ya, guru kelas 1 suaranya ya suara-suara keras, suara-suara rame, suara pasar, Suara sound system. suara sound system. Ini Bu Siti hari ini kita mau bincang-bincang merefleksikan kegiatan kemarin. Dari kegiatan kemarin apa saja kira-kira refleksi Bu Siti, harapan-harapan ataupun pembelajaran kemarin itu seperti apa menurut Bu Siti? Untuk pembelajaran kemarin kan fokusnya kita ke media belajar ya. Jadi saya harapkan dari media belajar yang saya istilahnya saya ambil atau saya pilih, yaitu kemarin kita memilih kerja itu ya untuk materi apa? Materi pengurangan ya. Iya. Ya, harapan saya dari situ saya berharap untuk media yang saya pilih itu saya bisa menerapkan dengan hasil anak-anak itu paham tentang hitung. Dan ternyata kemarin betul sekali Pak. Saya menemukan anak-anak dalam menghitung itu tanpa menggunakan kerikil, ya kan pas di depan itu tidak bawa kerikil dengan tangan. Ternyata kesulitan dan tangan kiri itu masih punya nilai, tetapi dianggap tidak ada dan lain sebagainya. Jadi menemukan hitungan-hitungan yang tidak benar atau tidak valid ya. Akhirnya saya menerapkan itu ke anak-anak dan pemahaman itu anak-anak mengerti Pak. Jadi bahwa anak-anak itu lebih mudah menghitung dengan benda konkret. Benda nyata. Iya nyata. Padahal tangan ya nyata, cuma dia lebih kurang fokus. Kalau hitungan ini dengan bendanya ada itu lebih mudah. Luar biasa sekali Bu Siti. Dari penggunaan media dan mungkin dengan pembelajarannya Bu Siti ya, apa kira-kira menurut Bu Siti yang di situ terjadi masalah atau kekurangan-kekurangan mungkin bisa cerita? Ya masalahnya itu ada masalah ya, anak-anak kelas 1 kan ya tidak teliti atau setelah memakai itu anak-anak ya serta-merta sudah dibiarkan saja. Tapi ada anak yang disiplin dan rajin itu bisa misalnya setelah itu disimpan dan bisa digunakan lagi. Ada yang anak seruput kan langsung dibuang Pak Mul. Nah enaknya kan mungkin menurut dia kan suatu sampah atau benda-benda kotor, jadi dibuang. Nah susahnya itu. Jadi kalau saya mau memulai lagi, anak harus kemarin kan ada mencari lagi. Beda kalau alat benda itu dianggap dia itu kayak bersih dan seperti kelereng atau mainan yang lain itu kan bisa disimpan. Karena mudah dicari. Iya, ya itu loh Pak Ul. Karena mudah dicari dan setiap saat dia bisa mencari, akhirnya setelah itu dibuang. Nah risikonya kita gendeng-gendeng mau memulai pelajaran, dia tidak punya, akhirnya keluar mencari gitu. Dan ya itu negatifnya membuat kelas kotor. Banyak kerikil gini dan ada berserakan
enggak dibuang, dikembalikan ke tempatnya. Tapi bagusnya tuh untuk anak yang ya anak banyak ya Pak. Kelebihannya. Ya, yang nggak aktif ya dia ditempatkan di tempat-tempat lucu khusus. Besoknya bisa dipakai lagi itu juga. Ya saya kira itu ya. Tentang keaktifan siswa. Keaktifan siswa aktif, anak menjadi aktif. Ya, dia juga tertarik karena ada sesuatu yang bisa dimainkan itu. Memainkan kerikil, Dia menghitung. fokusnya di situ Iya, menghitung. ya beda kalau tanpa ada benda-benda konkret dia mungkin ya hitungan malas. Kalau itu kan ya kadang anak yang pengen anak aktif ya besok aku bisa keluar kelas bisa nganu kadang malah sengaja itu dibuang biar besok bisa cari lagi dia bisa aktif gitu. Kalau anak males kan males cari lagi disimpan lagi terus besok bisa dipakai lagi. Kalau justru kadang anak yang aktif kan pengen dia aktif terus besok bisa cari lagi gitu. Dan alasannya seperti itu. Kadang saya tanya mungkin kamu kok kamu buang kenapa itu katanya biar cari lagi Bu biar main di luar. Jadi ya anak-anak itu memang dasarnya aktif ya pada dasarnya aktif anak-anak itu jadi suka sesuatu yang menantang. Iya seperti Pak Mul. Kemarin juga diadakan kelompok juga Bu ya. Terbantu ya kemarin. Ya bukan kelompok ya kemarin itu kesannya berpasangan. Iya dua-dua lebih memudahkan saya mungkin. Dalam kegiatan kemarin mungkin ada permasalahan gitu. Misalkan tentang keaktifan siswa ada yang siswa yang tidak aktif dan mungkin ada yang tidak mengikuti mungkin atau mungkin mengikuti tapi dia sudah selesai duluan kemudian mungkin ada masalah-masalah seperti itu. Ya itu Pak Mul. Yang namanya anak ada anak yang lebih ada yang kurang. Ya kemarin ya untuk makanya kami mensiasati pasangannya kalau dia punya kelebihan harus pasangannya harus yang jadi bisa mengimbangi gitu. Berarti untuk mengatasi masalah siswa yang kurang aktif tadi Bu Siti memberikan teman sebenarnya dengan teman yang lebih aktif dengan begitu kan bisa membantu misalnya yang kurang memahami dibantu oleh temannya yang sudah yang tingkat itunya di atas yang kurang tadi. Untuk kegiatan itu Bu Siti sudah melakukannya pada saat itu ya dan sebelumnya bahkan sudah membuat seperti itu ya untuk teman sebangku itu. Iya, jadi teori-teori seperti strategi itu saya gunakan untuk selain kita anak-anak itu biar ada rasa apa ya kebersamaan dengan teman. Oh, enggak istilah sekarang kan membuli ya. Anak ini nggak bisa ini terus. Nah, dia ikut kayaknya ikut punya bukan tanggung jawab apa Pak Bayan. Ikut memiliki anak membantu anak yang sesama tadi. Jadi kebersamaan apa itu tetap sosialnya sosialnya lah itu juga masuk. Nampak di situ kan dia membantu anaknya yang anak tadi yang tidak bisa. Jadi saling membantu. Nah itu saya tekankan Mbak Mul dalam pembelajaran untuk menghadapi anak-anak. Secara tidak langsung di situ sudah mempraktekkan yang kemarin saya pelajari itu namanya itu pembelajaran sosial emosional. Oh gitu ya. Jadi istilahnya ya nggak tahu apa cuma saya menerapkan itu sudah diterapkan kelihatannya. Jadi anak yang aktif membantu teman sebelahnya yang kurang aktif seperti itu. Jadi akhirnya mereka bareng-bareng bersama seperti itu ya. Dan cukup membantu anak yang tadi dan dia juga biasanya kalau anak yang pintar itu kan sosialnya kurang kan dia merasa saya tidak butuh saya tidak butuh teman yang lain kan gitu. Makanya itu dengan kita menggabungkan anak yang tingkat pengetahuan tingkat
kecerdasannya di atas. Itu saya gabungkan dengan saya mencari anak itu yang kurang, itu bisa membantu tadi juga itu mengaktifkan dan karakter-karakter yang individu itu bisa juga bisa membantu anak yang pintar tadi. Jadi seperti itu. Dan itu saya buat alami. Jadi anak jangan sampai dia berlaku seperti itu karena di hadapan saya. Nah, di luar itu juga harus punya berpikir seperti itu. Jadi dengan teman itu tidak memiliki sifat yang individu yang pengen pintar sendiri. Seperti gitu. Itu ya, siap-siap. Terima kasih. Itu luar biasa sekali di situ. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran Bu Siti, kira-kira yang mendukung siapa Bu Siti di tempat mengajar Bu Siti untuk mengajar di kelas, daya dukungnya siapa saja yang terlibat di situ? Terlibat di kelas ya, terutama ya, utama kan ya anak-anak ya. Anak dan teman-teman ya, dan juga bapak kepala sekolah. Iya semua, dan terutama juga para wali murid. Kehidupan itu juga bagus ya dalam mendukung. Iya, masyarakat di sini cukup bisa memberi membantu semuanya, mensupport ya, aktif juga. Ada permasalahan segera dia menemukan ada apa dengan anaknya, itu dia langsung kami juga sudah punya itu kamu di kelompok di WA itu, jadi kalau ada apa-apa langsung bisa dibicarakan di grup gitu. Bu Siti, untuk pembelajaran kemarin sudah bagus, ya, luar biasa. Terus ada rencana lagi Bu, rencana pengembangan diri untuk pembelajaran di kelas dan lain-lain mungkin Bu Siti ke depannya. Rencana ke depan? Untuk rencana ke depan ya kami berusaha untuk ke depannya ini kan prinsip saya ya, pembelajaran untuk kelas rendah terutama itu harus lebih nyata. Saya kepengen ya pembelajaran ke depannya ini anak-anak terjun langsung di kondisi lingkungan alam. Di lingkungan alam. Iya. Kita banyak jalan-jalan atau apa itu. Itu menurut saya lebih pas dan lebih cepat anak menyerap. Kayak seperti kemarin Pak Mul. Saya kemarin kan anak-anak awal-awal itu masih kayak mikir individunya itu masih terlihat kan, masih berkelahi sering saya membuat seperti kemarin itu anak-anak saya ajak jalan-jalan dan saya menekankan pada misi saya itu memberikan anak-anak itu kebersamaan, rasa kebersamaan dengan temannya. Itu saya lakukan dengan jalan-jalan dan membawa bekal kamu sampai di hutan yang sebelah utara itu. Jadi makan di tengah hutan dengan makan bersama, bertukar bekal Pak, mau bertukar bekal anak-anak, jadi saling merasakan bekal temannya. Dengan kebersamaan itu kan anak-anak tertanam rasa dan mungkin kedepannya tetap diingat Mbak Mul. Oh dulu saya pernah makan bersama di hutan ini. Nah, saya makan itu dengan membawa daun pisang Mbak Mul. Iya asik. Iya. Dan itu orang tua juga saya kirimkan ke grup kan Mbak Mul. Orang tua sangat setuju dan bangga. Iya, dia ternyuh anak-anak kecil-kecil ya. Anak-anak kecil makan bareng. Dan dia mungkin ya justru dengan kebiasaan anak-anak itu kita bisa belajar mungkin orang tua belajar dengan kebersamaan. Bahkan orang tua pun kalau melihat anak seperti itu pengen seperti itu ya itu makanya dibuat
diambil dibuat status dan Belajar. ya bisa mengambil pembelajaran dari situ. Kelihatannya kita sudah hampir ke sesi akhir pembincang-bincang kita, Bu Siti. Yang paling akhir ini saya mau bertanya ke Siti. Kira-kira kita mulai dari kemarin pra kemudian pelaksanaan observasi, kemudian sekarang ini ya kita diskusi perasaan Bu Siti ketika melaksanakan saya, utamanya saya ke saya Bu Siti. Jadi perasaannya bagaimana pelaksanaan supervisi dengan saya belajar supervisi ini Bu Siti, mungkin bisa diungkapkan. Dengan takmu ya jelas menyenangkan lah, siapa yang tidak tahu dengan takmu. Iya. Supervisi kalau dilaksanakan pengawas melakukan sendiri seperti ini enak Bu Siti ya. Itu ya Iya. kita lepas ya. Lepas. Ya gini loh kamu, senangnya saya kan kayak gini kan kita lebih ada nilainya. Ya, kalau kemarin kita sudah merasakan model kayak seperti ini dalam pembelajaran sehari-hari dan semuanya juga sudah. Cuma kita tuh tidak sadar, oh kita itu masuk dalam seperti ini, kita masuk pengembangan ini. Nah, ini bisa saya ambil pelajaran juga ya. Oh berarti saya kurang dalam ini saya maksudnya ini dan pemahaman saya seperti itu. Kalau kemarin ya kita laksanakan cuma belajar, kita nggak tahu ini model apa, ini apa. Ya, cuma kemarin ya wes anak itu butuh media yang nyata gitu aja, terus saya muncul ide ambil kerikil, kita hitung gitu aja. Kalau gini kan saya malah menjadi terarah. Oh iya, ini maksudnya ini ya pembelajaran ini. Oh berarti jadi tahu kekurangannya, kelebihannya seperti yang tadi saya sampaikan itu. Dan Rita ya, kalau setelah setiap diskusi dengan saya tidak ada masalah di situ ya. Iya, tidak ada masalah dan nyaman ya. Nyaman, soalnya dia sudah tahu lah karakter kita. Tiap hari bekerja bersama-sama, sudah seperti saudara. Bagus. Lebih los. Iya. Ya, terima kasih Bu Siti itu rangkaian pertemuan kita. Jadi mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bu Siti ya selama 3 pertemuan gitu ya. Ya, tidak mengganggu. Alhamdulillah bisa membantu dan ya sebatas ini yang bisa saya berikan, bisa saya bantu. Dan Pak Mel tetap semangat. Terima kasih Bu Siti. Semoga lancar, sukses. Nah itu sukses harus. Ya, terima kasih Bu Siti. Mohon maaf kalau selama saya mengadakan praktek ini ada yang salah ya Bu Siti. Ya sama-sama, saya juga ya sesuai kemampuan saya Pak Mel, hanya seperti ini yang bisa saya berikan dan bisa saya bantukan ke Pak Mel. Yang terakhir kita kasih salam ke Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa Bapak Ibu Guru. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.